Alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal. Yang mana saudara-saudara kita banyak sekali merayakan maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesosok panutan kita, ahli silsilah kita, manusia pertama sebagai ahli silsilah Toriko Qadiriyah Naksabandiyah, Ma'ad Suryalaya Sirna Nasai. Yang mana pada bulan maulid ini, 12 Rabiul Awal, kelahirannya banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka mencintai dengan cara merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak cinta. Mengenal bagaimana sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang 3 kali ditalkin oleh malaikat Jibril yang diperintahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di usia 6-7 tahun yang sedang bermain dengan teman-temannya di lapangan. Datang 2 malaikat dari langit. Temannya pulang mengadu kepada Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya, mengatakan bahwa Muhammad dibelek dadahnya. Lalu Halimatus Sa'diyah menghampiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sedang melihat ke atas langit, sudah selesai pembedahan atau talkin yang berada di dalam dadahnya. Nabi Muhammad mengatakan pada saat itu bahwa dibelek dadahnya, tapi tidak ada bekasnya, cuma ada bekas-bekas tanda sedikit. Itu talkin yang pertama. Lalu talkin yang kedua itu kapan? Talkin yang kedua itu di saat ayat Al-Quran diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah talkin kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nama Allah Ismul A'zam, yang mana mengapit di nomor 1, kedua. Asmaul Husna, kalimat hu diapit dengan kalimat Allah. Bahwa itulah Ismul A'zam yang tertinggi. Makanya saya pernah membaca Ismul A'zam. Allahumma inni as'alukal bismikal a'zam. Jadi kalimat Ismul A'zam itu adalah kalimat Allah. Dikunci itu kalimat huwanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Makanya luar biasa kalimat zikir hobi kita. Ini ilmu mahal. Inilah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah yang selalu wa'atini ma'aka abadan. Ini dia. Senang di mana-mana hati kita senang. Nah, ini dia kuncinya. Alhamdulillah kita sudah punya kuncinya, alatnya untuk selalu bersama Allah di mana saja berada. Dan kita sedang belajar, diajarkan oleh Abah. Lalu talqin yang ketiga itu di saat di Isra Mi'rajkan, diangkat oleh Allah yang ketiga. Bahwa ahli silsilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun sampai kepada Allah itu melalui wasilah malaikat Jibril. Kita sekarang disampaikan dengan menerima hak talqin zikir dari guru mursyid kita Abah Aws. Yang mana talqin zikir kalimat Allah dimasukkan ke dalam hati kita yang bersanad wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, inilah silsilah kita sampai kepada Allah. Kita disampaikan. Jangan merasa sampai kita dengan usaha sendiri. Nah, itu sombong. Bohong orang bisa langsung sampai ke Allah. Sakti kalau tidak disampaikan kepada gurunya. Jadi kadang-kadang ada orang gini, itu dia nggak belajar kok bisa tahu ya. Itu diajarkan. Sekarang kita juga bisa seperti itu dengan cara apa? Di bulan Rabiul Awal ini, Robitoh kita kepada guru mursyid kita Abah Aws. Saya rasa semua di sini pernah merasakan bagaimana kekaromahan guru mursyid kita yang diberikan kepada kita. Kita mempunyai masalah yang besar, yang kecil, semuanya. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan melalui wasilah karomah. Kita punya guru mursyid kita. Terkadang kita minta kepada Allah, itu doa kita kurang mustajab, lama. Tapi begitu kita minta kepada Allah dengan pertolongan karomah Allah, itu cepat sekali.
Sering-seringlah kita berobito, kita punya permasalahan apa, kita pengen bertemu Abah, kadang-kadang kita, maaf, nggak punya ongkos, ya jauh, cukup kita berzikir di pertigaan malam, di jam 12 malam, jam 12 teng, kosong-kosong mandi. Kita mandi tobat dengan Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Baca doa itu, kita mandi dulu, kan ada tuh cara-cara mandinya, dari kanan 3 kali, kiri 3 kali, belakang, ya kan, langsung kita mandi, kita jikir, kita amaliyah malam, jikirin di situ. Sebelum kita robito, kita jikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya kita punya. Itu semua pasti permasalahan-permasalahan udah yang saya tanya kepada teman-teman saudara wakil talkin, mereka-mereka yang sudah lebih lama di Torikoh ini, itu zikir jahar adalah permasalahan dunia seberat apapun akan menjadi ringan. Tapi kalau kata Kiai Nur mah tiap malam 12.000 sambah bacanya. Kata Kiai Nur. Makanya Kiai Nur sakti, dia bisa ngobatin orang. Disentil aja orang baik sama Kiai Nur itu. Ya, makanya Kiai Nur itu berat ya. Setiap malam 12.000 dia kalimat la ilaha, zikir jaharnya la ilaha itu. Karena kuncinya dunia, kuncinya kesehatan, jahar, johir, ya kan? Badan, johir yang nampak, dunia, semuanya ada di kalimat la ilaha illallah. Makanya abdul jikri, yang paling abdul jikir adalah la ilaha illallah. Memang berat kita rasakan. Kita jikir jahar 1.000, 2.000, 3.000 dulu sebelum saya jadi wakil talkin itu rajin itu 1.000, 2.000, 3.000. Begitu sudah jadi wakil talkin masih rajin. Semalam 3.000, 4.000, 5.000. Ya, beriring dengan jalan itu kadang ujian, cobaan buat kita. Semakin iman kita tinggi, tentu level godaan-godaannya juga semakin. Ini saya kalau ngomong kayak begini nih, seolah saya nggak berani menasihatin, apalagi di sini ada profesor, dosen dari Yogyakarta, bapak profesor yang sebagai pemangku hajat, sebagai profesor saya merasa bukan mengajari, tapi ini kita berbagi pengalaman, hikmah yang ada pada diri kita, yang pernah profesor dulu waktu menyampaikan kehilangan paspor di luar negeri itu kan, itu saya aduh tuh teringat sekali dengan Robito, dengan membaca sholawat Bani Hasim. Iya kan? Nah, ini dengan membaca sholawat Bani Hasim pun, kita ini sedang berziarah kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abah menganjurkan kepada kita, setiap malam kita membaca sholawat 1.681 ya. Berapa? 1.686. Ya, pokoknya lebih banyak, lebih bagus. 1.681 betul. Ya, Bunda ya. Makasih Bun, siap. 1.681. Nah, itu kan sulit. Coba dah, semua yang ada di sini, berapa? Ada berapa titik? 60 orang yang ada di mall ini. Kita baca sholawat Bani Hasim. Coba, kita yang tahu kan diri kita. Baca sholawat Bani Al-Fakir Samsul sendiri saja kadang-kadang. Pakai cetrekan itu, kadang-kadang kurang dari 1.000 udah ketiduran. Bangun pagi. Bangun, ya artinya tidur ya bangun sebelum subuh, udah mandi. Nah, terus lupa itu baca sholawat Bani Hasim. Memang sekarang nih jam-jam segini yang enak baca Bani Hasim. Allahumma sholli ala nabi. Itu kan kalau kata Kiai Amin mah bacanya jangan seperti yang kita nunggu sholat. Allahumma sholli ala nabil hasim. 1 jam kita baru paling dapat 50-100 biji, ya kan, 100. Harus speednya harus tinggi. Allahumma sholli ala nabil hasim Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala nabil hasim Muhammadin. Semoga kita semua yang hadir di MOI ini mampu membaca solawat sesuai kapasitas yang guru mursyid kita ijazahkan kepada kita, 1.681. Karena apa? Kalau kita bertanya kepada orang lain dari ayat di surat Al-Ahzab ayat 56, Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan pada malaikatnya sedang bersolawat itu. Jadi kalau ditanya Allah lagi ngapain sekarang? Iya kan? Innallaha wa malaikatahu lagi bersolawat kepada Nabi. Makanya solawat Jibril itu yang paling mudah, sallallahu ala Muhammad. Tapi kita biar satu irama solawat kita dengan solawat Bani Hasim. Allahumma sholli ala nabil Hasim Muhammadin wa ala ali wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabil Hasim Muhammad. Terus baca solawat dari sekarang sampai mau itu 19 menit sambil mendengarkan
Ya saya sedang berbicara, baca sholawat Bani Hasyim, tiba-tiba ini udah satu putaran 165 seperti itu. Memang luar biasa. Semakin keinginan kita tinggi untuk beribadah, itu ujian hawa nafsu yang ada pada diri kita. Makanya sering-sering robitoh kepada Abah itu luar biasa. Kita diajarkan secara ruhani. Bisikan-bisikan Abah itu enggak ada bohongnya. Itu benar. Satu kali, dua kali, tiga kali. Itu saya udah nggak mau lagi, udah nanya sama apa, robitoh aja udah. Kadang saya penasaran, saya datengin tuh pernah kepada Abah. Abah udah nggak banyak ngomong lagi, Kiai. Jangan segala mikirin tai, ngomongnya begitu. Tai itu kan kotoran, maaf, yang lagi makan, mohon maaf. Artinya apa? Udah tahu yang ada di pikiran kita nggak yakin aja. Artinya kita diberikan, diajarkan untuk meyakini guru mursyid kita. Iya kan? Bagaimana guru mursyid kita cinta kepada Abah Anom. Iya kan? Semuanya ini ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa al ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Gitu. Jadi di bulan Rabiul Awal ini, bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdahulu yang diwariskan ilmunya kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Hussein, nah sekarang kepada wa murabbi ruhina waliullah fi hadzal zaman. Hanya ada satu orang di muka bumi ini. Kita harus yakin al-kamil mukamil yang bisa membimbing ruhani kita. Kalau kita nggak percaya, bahaya. Bahaya. Jangankan orang yang bukannya murid Abah Aus. Kita yang murid Abah Aus saja, kalau kita hilang keyakinan ini, nah itu kan banyak tuh seperti itu. Karena apa? Kadang kita bergaul, kita gampang tuh terpengaruh dengan teman-teman kita di pinggiran, ya kan? Kita gengsi tuh memakai peci merah putih, atau memang gengsi ya, atau memang ada satu trik dakwah, nggak apa-apa. Ya semuanya itu kan yang tahu hanya hatinya gitu kan. Tetap di hati ini hanya ada Abah. Jadi gitu. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi dari perang Uhud itu, seorang perempuan, namanya siapa itu ya? Namanya siapa yang perempuan itu, suaminya, anaknya, saudaranya dari perang Uhud itu meninggal semua. Kata yang lain, bawa anakmu, suamimu, anakmu, saudaramu semua meninggal semua. Masih dia mencari di kerumunan orang banyak waktu pas pulang ke Madinah itu. Berjumpalah dengan Rasulullah kekasihnya. Biarkan suamiku meninggal, anakku meninggal, saudaraku meninggal. Asal tidak engkau ya Rasulullah. Jadi tidaklah sempurna iman kita kalau di hati kita tidak ada orang yang dapat menyelamatkan nanti di yaumul kiamah di padang mahsyar, bahwa Abah adalah pengganti daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad bersama guru mursid kita nanti kita di padang mahsyar, di benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Surya Layasirna Rasa Abaus. Harus kita yakin itu, pegang teguh, pegang erat-erat, dan selalu kita robito kepada guru mursid kita. Tinggal kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalan Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Udah, apalagi. Jadi kita udah maulid setiap kali ini, sekali di Sumedang nih, begitu apa, silaturahmi di Sumedang, ya habis sholat maghrib bisa manakib sebentar, manakib cuma 15 menit 10 menit jadi. Memang malesnya luar biasa kalau sendirian, kalau dikit coba lah, apalagi dengan manakib online seperti ini ya, kalau enggak aduh males banget. Coba deh. Maka itu harus dipaksakan dalam hal kebaikan. Karena dengan dipaksakan dalam hal kebaikan akan mendapatkan keistiqomahan. Hafalin semua yang ada. Nggak akan bisa kita istiqomah kalau kita nggak hafal tuh dengan bacaan-bacaan semua, apa khotamannya, baca-bacaan ayat pendek dalam sholatnya. Dah, seperti itu saja. Kita selalu berobito kepada guru mursyid kita agar kita mendapatkan basyirah. Apa itu basyirah? Basyirah itu adalah ma'rifat billah. Jadi mata kita ini bukan hanya kedua mata kita ini aja.
Tapi mata kita ini ada mata hati. Kalau udah mata hati buta, Masya Allah. Fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Nah, udah nggak bakalan, udah percaya. Dengan kemursidan Aba Aws, sudah ada yang mengatakan, jangan percaya, jangan udah biarin aja. Jangankan dia, murid Aba Aws saja banyak yang mental. Emang ujian, harus ada ujian seperti itu. Ujian buat kita. Kita cinta kepada Aba Aws karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kita selalu bersama Abah dan mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bil karma Abah Aws. Al-Fatihah. Kiranya cukup 19 menit, ingin berbicara banyak tapi waktunya tidak memungkinkan. Akhirnya pemangku hajat, uh, Profesor Muhammad Nur yang ada di Jogja. Ya Allah, saya fan Bapak, dosen, kita semuanya istiqomah, berjumpa lagi. Dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.